Selamat datang kembali di playlist equity. Kali ini kita bahas tentang penerbitan preference share. Saham preference kenapa disebut sebagai preference? Karena dia memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ada 5 fitur yang bisa dimiliki oleh saham preference. Yang pertama adalah preference as to dividend. Jadi saham preference ini memiliki hak atas dividen. Jenisnya itu bisa jadi yang di sebelah kanan, yaitu kumulatif preference share. Pemegang kumulatif preference shares ini bisa mendapatkan pembayaran dividen pada tahun-tahun di mana perusahaan tidak membayarkan dividen ke ordinary share. Jadi sebagai contoh, apabila pada tahun ini perusahaan tidak membayarkan dividen, sedangkan tahun depan membayarkan dividen, maka pemegang saham preference akan mendapatkan 2 kali pembayaran dividen untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Ada juga saham preference yang kita sebut sebagai participating preference share. Participating preference shares ini holdernya, pemegangnya itu memiliki hak atas profit distribution. Saham preference ini uniknya juga dia akan mendapatkan aset terlebih dahulu apabila perusahaan dilikuidasi. Saham preference ini juga ada yang bisa dikonversi menjadi ordinary share atau yang disebut sebagai convertible preference share. Convertible preference shares ini memungkinkan shareholder, memungkinkan pemegangnya untuk bisa menukarkan saham preference-nya dengan saham biasa pada rate tertentu. Saham preference juga ada yang callable, maka perusahaan bisa menarik atau menghentikan saham preference di suatu waktu di masa yang akan datang dan pada rate tertentu. Ada pula saham preference yang redeemable, jadi sifatnya seperti redeemable bonds gitu ya, yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Kemudian yang kelima, kelemahan dari saham preference ini adalah biasanya saham preference tidak memiliki hak voting. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk saham preference ini serupa dengan saham biasa. Jadi apabila terjual di atas nilai pari, maka akan ada share premium yang perlu diakui. Sebagai contoh, Bishop ini menerbitkan 10.000 lembar saham preference yang nilainya 10 pounds per lembar, terjual seharga 12. Maka jurnalnya adalah kas didebitkan sebesar 120.000, ini dari 10.000 lembar dikalikan dengan 12 harga tunainya. Kita kreditkan share capital preference sebesar 100.000, ini dari 10.000 lembar dikalikan dengan nilai pari. Selisihnya merupakan share premium preference. Selisih dari 120.000 dikurangi dengan 100.000. Cukup mudah bukan untuk saham preference ini? Berikutnya kita akan saksikan video terkait dengan saham treasury.